Makanya hari ini kita tinggalkan kegiatan rutin itu, kita hadir di sini, di samping akan mendapatkan hikmah-hikmah nanti yang akan kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian yang terpenting terjalin silaturahmi. Itulah keberkahannya. Hariko keberkahannya bukan kita yang dapat. Tengok. Bukan kita yang mendapatkan keberkahan itu. Siapa lagi yang tukang jual balon dapat juga keberkahan? Iya beda. Itu. Coba umpamanya dak ada acara hariko, tentu tukang balon kan dak hadir ke situ. Iya kan? Nah, tapi karena kita ngumpul hariko, sehingga mereka pun alhamdulillah juga dapat rezeki dari Allah. Melalui apa? Melalui tangan ibu-ibu yang punya budak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Sekretaris Desa Muara Ketalo, Bapak Habibullah, yang alhamdulillah sempat hadir di tengah-tengah kita. Bu, tengok ke sikap. Ada TV di rumah? Ada. TV di rumah tuh kalau sudah dihidupkan, dulu juga pernah saya sampaikan di masjid apapun di situ. Agak ke dalam itu. Ayo. Bu, tengok sikap. TV yang ada di rumah ibu tuh kalau sudah dihidupkan, ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak gosok, ibu-ibu nak masak, nak menyapu, nak dianing, nak idak, pasti TV itu bercakap dewe. Iya beda. Nah. Maksud saya apa? Jangan pula sampai nanti nasib saya sama dengan TV yang ada di rumah ibu. Begitu dipersilakan, saya lah bercakap di siko, kemudian ibu ngota di situ, kemudian yang nganingnya siapa? Betul apa beda? Baik. Nah, saya ingatkan dulu sebelum saya mulai. Terutama saya berpantun lah dulu. Pergi ke umo pagi-pagi, tanam sawit di tengah ladang, nan ditanam pegawai sara. Minumlah air serta kopi, makanlah segala kue nan taidang, tapi sampahnya jangan sampai berserak. Wah, kan gitu. Jadi diguguyur be, mana nanado depan kita guguyur be. Ya bu, ibu lah dapat kue kalau masih ada beda. Tuhan. Jadi makan be, biarlah ibu-ibu takunya kenyoh di situ. Tidak apa-apa. Yang penting jangan pula bercakap. Itu satu. Kemudian apa yang saya sampaikan nanti jangan pula sampai dibahas. Maksudnya apa? Saya nyampaikan umpamanya
Oh, ini modelnya seseorang ko melakukan model ko. Dan kata ibu, lah tuh model si anu tuh, jangan lagi dibahas, aning aja lah, ya Bu. Jadi kita hari ko menjelang siang ko, Bapak Ibu, kita aku ngaji dah, tapi bercerita ko lah. Jadi gitu. Aning aja lelo, ibu tugasnya aning sudah itu gelak. Itu be. Lah. Oh, anak-anak mau berkeliaran ndak apa-apa. Asal jangan maknya yang berkeliaran. Gaduh awak dibuatnya kayak gitu. Paham bahasa saya kok? Aku yang penting paham dulu. Kalau tidak susah aku nak bercakap kok. Nah baik. Kemudian yang saya hormati Ketua Lembaga Adat beserta seluruh nenek mama, Tuo Tahu, Tuo Tengganai, tokoh masyarakat. Selanjutnya yang saya muliakan Bapak Imam beserta pegawai sarak lainnya. Yang saya hormati Bapak Kadus dan seluruh Bapak RT. Selanjutnya Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin para pemuda dan pemudi serta anak-anakku sekalian. Kecik benamo gedang begelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti gedang betua. Mudah-mudahan segala kita yang hadir di dalam Masjid Baitul Makmur ko, baik yang ada di pelataran maupun yang masih ada umpamanya di belakang, di warung-warung, di mana-mana, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh masyarakat desa Muaro Ketaloko selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ko patut kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Limpahan rahmat dan karunia dari Allah tu Bapak Ibu lah banyak yang sudah kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Mulai kita terlahir ke permukaan bumi, bahkan bukan mulai dari lahir, sejak kita berada di alam kandungan emak kita, Pak. Mulai dari situ sudah dilimpahkan, sudah dicurahkan rahmatnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah itu sudah diberikan kepada kita sampai kita lahir ke permukaan bumi kok. Tak panca kita ke dunia kok, dari rahim mak kita, kemudian dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari perkembangan demi perkembangan kita sampai kita modeliko kini, Pak. Adalah yang berusia mungkin lebih dari 60 tahun, ada Pak? Ada yang berusia 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30, 20 dan segala macam, termasuk anak-anak kita ke Bapak Ibu sekalian. Tak pernah agak sedetik pun, tak pernah terputus rahmat Allah tu dari kita. Model itu nian sayangnya Allah Ta'ala itu dengan kita, Pak. Nah inilah yang perlu kita yakini kepada Allah, yang perlu kita imani, yang perlu kita percaya bahwa yang memberikan, maha memberi rezeki, memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, patut kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah nikmat Allah, banyak sudah karunia Allah, banyak sudah rezeki yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, Pak. Itu Allah tak memandang tu, Pak. Orang ko nak taat kepadanya,
Nak taat kita kepada Allah, nak idah. Nak semayang, nak idah. Nak puasa, nak idah. Nak mau berinfak zakat, nak idah umpamanya. Namun rezeki tetap dibagi di Allah Ta'ala kepada kita. Ya beda tu. Banyak punya kebun kita buat kebun sawit, kita buat kebun parah umpamanya. Itu kita nak semayang, nak idah, namun sawit yang kita tanam itu tetap tumbuh. Parah yang kita tanam tetap ditumbuhkan oleh Allah. Tetapnya berbuah. Nak Jumatnya Jumat, nak idah, nak puasa, nak idah. Namun kalau sawit tulah gedang, pastinya berbuah kecuali sawit jantan. Ya tu Pak? Ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang dikatakan sayangnya Allah, rahmannya Allah itu. Makanya di awal kita melakukan satu kegiatan selalu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman di situ Pak. Maha pengasih Allah. Pengasih Allah itu tidak pernah pilih kasih. Tak pula tertentu, kok orang rajin semayang, lalu banyak rezekinya. Kok tak pernah semayang, kemudian kurang rezekinya. Tidak. Orang rajin semayang dibuat jadi kayo. Tak semayang, kemudian dibuat jadi miskin. Tidak. Kayo miskin itu tidak tergantung kepada semayang Pak. Itu karena faktor nasib. Karena faktor nasib. Kalau Allah melihat siapa yang rajin semayang, kemudian banyak rezekinya, siapa yang tidak semayang, kemudian kurang rezekinya, yang paling kayo, yang paling banyak rezekinya pegawai sarah. Karena inyo yang rajin ke masjid, muka masjid dan segala macam. Itu jangkauan. Tapi Pak, tidak pula rupanya model itu. Bahkan kadang-kadang, Bu, tengok sih kau. Bahkan kadang-kadang yang lebih banyak rezekinya orang yang tidak pernah ke masjid. Betul apa tidak? Kalau kamu tidak percaya, pergilah ke Tebo tu. Ada hati kuang di situ, wang Cino, tidak pernah ke masjid itu. Pernah ke masjid, wang Cino Pak. Sipit-sipit matanya, putih kulitnya, haram kalau pernahnya ke masjid. Haram kalau pernahnya sembahyang subuh. Tapi rezekinya luar biasa banyak ya Pak. Iya beda. Mun kita kadang-kadang lalita dia tunduk tegak kok. Bu, lalita dia tunduk tegak kok. Namun rezeki kadang-kadang pas-pasan juga tuh. Kadang-kadang untuk dibawa ke pasar Sungai Bengkalnya lah, kadang-kadang tidak cukup. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Tentulah dia aku Bu. Begitu. Model itu nih lah. Pertanyaannya apa? Adil tak kira-kira Allah Ta'ala itu? Jangan bahasa tidak jawab. Begitu lah. Adilkah Allah itu? Adil. Bukan tak ada adil. Kenapa demikian? Ini ngelelok. Ad-dunya sijnul lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia kau Pak, Allah ciptakan, Allah peruntukkan tempat bersusah payah bagi orang yang beriman kepada Allah dan tempat bersenang-senang bagi orang yang kafir kepada Allah. Tuh. Dunia kau itu tempat bersenang-senang bagi orang yang engkar Pak. Makanya orang yang tidak meninggalkan kehidupan dunianya, kemewahan dunianya,
kemudian lupa pula kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, dan tidak ingat kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, itu senangnya hidup di atas dunia. Iya, bahkan kadang-kadang diuji oleh Allah dengan apa Pak? Dengan banyaknya rezeki. Wah, makin tak semayangnya, makin banyak rezeki. Tetapi apa Bapak Ibu? Keberkahannya yang tak ada. Keberkahannya yang tak ada. Padahal itu. Nah, tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dunia kok itu tempat bersusah payah, Pak. Maka saya katakan tempat bersusah payah. Coba bayangkan, Pak. Begitu lagi enak-enaknya kita tidur, lagi mimpi-mimpi indah. Biasanya kalau pagi-pagi Pak menjelang subuh tuh, aduh benan kita mimpikan dalam tidur. Iya beda. Model itu sedang enak-enak tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya, sedang lelap-lelapnya kita tidur Bapak Ibu sekalian. Kemudian datang panggilan. As-salatu khairum minan naum. Kemudian taning di kita Pak. Kita tinggalkan kesenangan itu tadi. Akhirnya apa? Kita bangkit, pergi ke belakang, babasuh muka. Model itu. Tapi kalau orang yang engkar kepada Allah, macam manapun panggilan dari masjid, panggilan Allah dari masjid Pak, itu danda. Nyutagi selimutnya balik. Model itu. Makanya tempat bersusah payah. Itu salah satu contoh. Elok nianlah suara tukang azannya tu lagi dak endaknya tibo. Apa lagi dak do elok? Macam mana pula yang dak do elok? Kan gitu umpamanya. Nyodo pula tu kadang-kadang tukang azan kau Pak. Gigi lah dak do. Ngapa pula sampai ke gigi buya kan gitu umpamanya. Oh penting Pak. Dalam ilmu tajwid itu penting karena itu merupakan salah satu syarat makharijul huruf namanya Pak. Tempat pengeluaran huruf. Contoh, tengok ke sini. Bu. Kalau model qari'ah kita tadi itu kan lumayan bagus makharijul hurufnya. Makharijul huruf itu agar apa? Agar huruf yang kita lafazkan itu betul. Contoh, contoh Pak. Apa contohnya? Fa. Fa itu Pak, biar betul, itu apabila gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah paling luar. Fa. Barunya betul Pak. Tapi kalau gigi lah ada, ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Pa. Beda Pak. Jadi kalau inyo azan pamonyo itu akan terdengar betul. Kalau betul Pak makharijul hurufnya, cara mengucapkan hurufnya enak taningnya Pak. Contoh, kok contoh? Hayya lal falah. Gigi lagi lengkap, napas panjang, sudah itu suara elok pula. Tuh. Tapi kalau gigi lah dak ada Pak, napas pendek lah bengean. Tahu bengean? Tahu bengean?
Orang sesak napas itu bengean kalau bahasa kami dulu tuh Pak. Di Siko apa namanya? Samula dah. Orang bengean jangan disuruh azan. Apalagi gigi, ini mau maaf kok, apalagi gigi lah ada. Suara lah baling lah. Ayyalal itu siapa yang nak tibunya macam tu? Itu makanya. Apalagi kita kopak masjid di pinggir jalan, cari tukang azan nelok Pak Imam. biar nanti anu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah peruntukkan dunia ini tempat bersusah payah dan tempat bersenang-senang. Jadi Allah itu sangat adil, Bapak Ibu sekalian. Tapi rahimnya Allah, penyayangnya Allah itu khusus kepada orang yang beriman kepada Allah, Pak. Dan itu tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang engkar kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, hari kita hadir di masjid, kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju Masjid Baitul Makmur kok. Kita tinggalkan berbagai aktivitas kita yang biasa ke kebun, kita hari perai kita ke kebun, iya Bu, kita tinggalkan Pak kegiatan rutinitas kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cuman harapan kita supaya apa? Hadirnya kita di siko, diamnya kita di masjid mudah-mudahan juga akan menjadi wasilah atau jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau berada di masjid jangan banyak ngotah, tapi apa yang diperbanyak berzikir kepada Allah. Niatkan hari sengaja saya beriktikaf di dalam Masjid Baitul Makmur karena Allah Subhanahu wa taala pasti setiap hembusan napas kita Pak akan dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita hadir ke masjid karena untuk supaya ditengok orang, karena kemaluan dengan orang, kita hadir ke siko, sampai di siko umpamanya kita lah ngota-ngota pula, lah begunjing pula, itu jangankan pahala, malah dosa nan dapat di kita. Padahal lariko kita ingin membuktikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya apapun yang kita sumbangkan untuk acara hari ini Bapak Ibu, Bu, apapun yang kita sumbangkan, apapun yang kita infakkan, apapun yang kita wakafkan untuk kelancaran hari ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti sedekah kita tuh pasti akan dilipat gandakan oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda Bapak Ibu sekalian. Percayalah dengan saya. Kenapa? Karena sedekah Bapak Ibu itu ada beberapa orang yang rajin sedekah tuh kata Nabi, pertama akan mendekatkan jalan rezekinya untuk yang akan datang, Pak. Itu. Bu. Tengok. Aku tegak lah eloknya kok biar nampak ke belakang tuh. Iya tak? Karena kalau tegak kok nampak menonton kuap-kuap tuh, itu nampak kalau. Tengok. Bapak Ibu. Jadi apa yang kita berikan sedekah itu pertama akan mendekatkan jalan rezeki yang lain kepada kita. Karena kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Infak dan sedekahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Alhamdulillah, hari dengan kerjasama kita yang baik Bapak Ibu sekalian. Ada yang bawa kue,
Ada yang bawa duku, ada yang bawa rambutan, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa mungkin gula dan segala macam. Itu galo-galonya. Bagi yang bawa duku, saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan masa yang akan datang buah dukunya tambah banyak. Apapun yang kita anukan. Kemudian bagi yang bawa kue, kemudian kue kok dibeli dengan apa? Dengan hasil panen sawit. Mudah-mudahan hasil panen sawitnya makin lama tambah banyak. Amin. Kalau hasilnya dibeli dengan hasil motong umpamanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan rezekinya dari kebun parah tu. Amin. Itu yang perlu Bapak Ibu, dan itu wasilahnya semua pasti sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ragu. Makanya kita tidak boleh pelit. Tidak boleh apa bahasa sikonya pelit itu apa? Pelit lah ya. Kikir. Ya. Makanya kita tidak boleh kikir. Tidak boleh pelit. Tidak boleh bakhil. Sebab orang yang bakhil itu Bapak Ibu, orang yang kikir itu, orang yang pelit itu akan menyempitkan jalan rezekinya. Ada tak kita pernah nganing orang yang rajin berinfak sedekah, orang yang dermawan, kemudian inyo jatuh bangkrut, Pak? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sebab itu nanti sudah pasti akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Satu biji yang kita tanam, kata Allah Subhanahu wa taala, satu biji saja yang kita tanam, kemudian akan tumbuh nanti, akan tumbuh dia menjadi 7 dan 70 dan 700 serta berlipat ganda Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu karena apa? Karena keikhlasan, Pak. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang kikir. Kenapa? Karena kekikiran itu akan membuat batin kita, hati kita semakin lama makin sempit, Pak. Ya dah ingat dengan Tuhan gi. Hei, bo, dah ingat lagi dengan Tuhan. Dah ingat lagi dengan Allah Ta'ala yang maha memberikan itu, Pak. Kalau kita sudah tidak mau ingat lagi, ingat apa kata Allah? Lantaran orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, mereka yang tidak mau zikir kepada Allah, tidak mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit kepada mereka. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang sempit itu apa? Pertama cara berfikirnya, Pak. Sempit cara berpikir. Kemudian apa lagi? Hati. Hati akan sempit, Pak. Disempitkan oleh Allah hati kita ini. Kemudian apa lagi? Setelah itu rezeki juga akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman Allah lagi terhadap orang yang kikir itu, Pak. Apa? Wala yasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka kata Allah bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat kikir. Menurut kamu sifat kikir itu yang paling elok kita pelihara. Bal huwa syarrun lahum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Panen sawit kita tidak mau berinfak sedekah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisab, maka nanti batang sawit itu dikalungkan oleh Allah di leher kita di hari kiamat. Duduk, Pak. Itu. Nah, makanya Bapak Ibu, hikmah dari Isra dan Mi'raj itu yang kita laksanakan hari ini, di samping kita bisa beriktikaf, kemudian menjalin silaturahim.
Kadang-kadang Pak, bertemu dengan kawannya lah susah, karena tidak ada sempat, karena kita umpamanya sibuk dengan kegiatan kita, sehingga susahnya. Kalau tidak ada undangan sedekah, tidak bertemunya lah dengan kawan, padahal kita sedusun lah. Model itu, iya Bu. Kalau tidak ada undangan sedekah orang, kadang-kadang tidak ada undangan rewang, payah nih anak ketemu dengan kawan. Karena apa? Karena kesibukan. Mulai pagi sudah subuh, tentak senja menjelang maghrib, baru kita balik ke rumah. Lah sampai di rumah, lalita pulau badan. Nah akhirnya tertidur. Besok ulang pula model itu. Model itulah saban hari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya hari ini kita tinggalkan kegiatan rutin itu, kita hadir di sini, di samping akan mendapatkan hikmah-hikmah nanti yang akan kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian yang terpenting terjalin silaturahmi. Itulah keberkahannya. Hari ko keberkahannya bukan kita yang dapat. Tengok. Bukan kita yang mendapatkan keberkahan itu. Siapa lagi yang tukang jual balon dapat juga keberkahan? Iya pedah. Itu. Cuma umpamanya tidak ada acara hari ko, tentu tukang balon kan tidak hadir ke situ. Iya kan? Nah, tapi karena kita ngumpul hari ko, sehingga mereka pun alhamdulillah juga dapat rezeki dari Allah. Melalui apa? Melalui tangan ibu-ibu yang punya budak kecil. Itu luar biasa Pak. Kadang-kadang tidak ada kita sadari hal-hal yang seperti itu. Dan ingat, apapun yang kita korbankan hari ini, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian bahwa nanti pasti akan diganti oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita korbankan hari ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Pak. Kita kalau sudah mensyukuri nikmat Allah itu, la azidannakum kata Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat Allah, mau berterima kasih atas apa yang sudah Allah berikan, la azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Berlipat ganda ditambah oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur menjadi orang kikir, inna azabi lasyadid, azab Allah itu nanti bersangatan Pak. Apa itu? Mulai dari dunia kok. Dari dunia kok sagalo hati disempitkan, keberkahan rezeki hilang. Banyaknya hasil dari panen kita panas Pak, duit di kantong. Begitu sudah nimbang hasil sawit, seberapa sawit ini? 3.000. Kalau awak tengok di daerah arah ke Tungkal sana Pak, dari Merlung itu sudah ada yang 3.600, ada yang 3.500. Di Sika berapa? 3.000 ya? 3.000 sekilo, 1 ton 3 juta. Kalau hasil sawit ibu tuh sekali panen 5 ton, berarti kali 3.000, 15 juta duit. Kalau sudah seperti itu, keluarkan infak sodakohnya 2,5%. Kalau sejuta 25.000. Jangan jadi orang pelit. Kagi kalau kita pelit, itu makonyo keberkahannya hilang. Makonyo dak dobo cukup, dari panen ke panen. Iya nian Pak, tak ada main dah tu. Sebab apa? Panas Pak, duit dalam kantong tu nak keluar anda. Ado be jalannya. Yang anak lah sakit, yang motor lah rusak. Sagalung. Dan ikulah kejadiannya lagi.
nan mobil lah patah as bagi yang punya mobil, macam-macam cara Allah ingin menarik kembali, akhirnya tak baca cukup. Kadang-kadang yang lebih parah lagi apa Pak? Sawit ko tadi lekola dari paling di ugang. Ada juga pernah hilang sawit kita. Ada pernah hilang tandan sawit. Ada, rupanya di mana-mana lah Pak. Ada. Di Batang Asam tadi malam aku tanya, ada pernah hilang sawit? Ada, tengok. Banyak rupanya. Itu. Karena apa? Tidak ada lagi yang menjaganya. Tapi kalau kita mau mensyukuri nikmat itu, Allah akan jaga Pak. Itu kalau kita infak sedekahkan. Di samping akan mendatangkan rezeki, apalagi yang terpenting Pak, penolak bala. Sedekah itu dapat menolak bala Pak. Makanya kalau kita nak pergi berjalan, nih umpamanya, pakai kendaraan. Dari rumah tu siapkanlah duit kecil Pak. Sebab ada kaget tu yang minta sedekah di jalan-jalan tu, ya beda. Ada. Di mana ada umpamanya, niatkan baik sedekah kita. Ada kadang-kadang orang sedang bangun masjid. Tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak. Bagi agak 2.000. Jadi akhirnya didoakan oleh orang yang tegak di tengah jalan tuh. Apa katanya? Mudah-mudahan selamat sampai tujuannya Pak. Model itu katanya itu Pak. Artinya kalau 40 umpamanya sampai kita ke tujuan, ada 40 yang model itu yang mendoakan kita, maka salah satunya kata baginda Rasul, kalau sudah 40 orang berdoa, salah satunya ada yang akan diijabah doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Model tuh. Lah tuh. Bu, jangan kikih. Ada orang pengantin, kita diundang, jangan kikih. Kok kadang-kadang amplop kosong tu lah dibuatnya pula. Tengok sih kok. Bukan main orang kok membuat undangan kok tadi, nyetak undangan kok, berbagi dengan kita. Sudah itu kita pergi, lakinya pergi, bini pergi go, anak berdua, lah berempat, empatnya makan di situ tuh. Ngisi amplopnya berapa? 10.000. 10. Tapi Pak Buya, orang yang sedekah itu tidak ada mengharapkan amplop, bohong. Bu, kalau nganteni anak tidak mengharapkan isi amplop itu bohong. Kalau tidak ada mengharapkan, ngapa ada kotak di situ? Ya beda. Bu, tentulah di aku. Jadi, tapi kita berpikirlah pula yang diundang kok. Iya Bu, karena roda berputar. Roda ko berputar, kini umpamanya orang ko sedang melakukan hajatnya. Mungkin satu saat kita pula yang nak nganteni anak. Ya Bu? Iya. Makanya kadang-kadang aku kalau di dusun tuh Pak senangnya aku nengok. Kadang-kadang kalau ada yang pengantin, ada yang bawa beras. Iya Bu? Ada yang bawa mie, ada yang bawa gula, pokoknya tuh. Sehingga kadang-kadang yang punya hajat selesai pengantinnya anaknya tuh lah bisa lah buka toko. Ya beda. Iyo, la ilaha illallah Bu. Lah panjang jalan aku kok. Memang model itu, bermasyarakat itu model itu Bu. Jalin silaturahmi akan mendatangkan rezeki, tapi kalau kita tidak mau ambil pusing dengan urusan orang,
Ndak mau kita umpamanya ikut campur dalam urusan orang ketika kita dibutuhkan, maka ingat, satu saat akan datang dengan kita. Contoh kecil Pak. Ada orang mati di dusun kau umpamanya, apa kata kita? Selesailah di pegawai sarak itu tuh. Selesai Pak. Idak nian kita hadir nyelawat umpamanya pasti selesai. Iya beda. Selesai. Mulai dari ngapani, kemudian mandikan, menyolatkan, kemudian sampai ke kuburan, pasti selesai. Idak nian kita tiba pasti selesai dibuat orang. Nah, itu. Nang kata bini, bang, itu tuh si anu tuh meninggal, pergi lagi lah, selesai lah pokoknya saya awan cepat ke kebun. Selesai. Tapi nan aku takut apa? Pas giliran kita dapat musibah model itu, apa kata orang banyak di Maro Ketaloko, selesailah dinya dewi. Itu nang aku takut nampak. Aku tak butuh, Buya. Aku tak butuh tolongan orang. Telap ya aku galau. Aku tak pernah minta dengan orang. Iyo. Hasil kebun aku lah. Tangan aku lah buatnya. Telap panen dewek. Kalau tak butuh dengan aku panen dewek, umpamanya. Iyalah dipanen dewek. Tapi kalau kita tak butuh dengan orang lagi, siapa yang nak melih? Tak ada orang nak melih. Itulah panen kok Pak. Lata tumpuk sawit ku tadi. Sudah itu ada anu awak di situ buah awak. Ini tuh labu tumpuk tuh. Tolong jemput kami tak lagi melihat Untuk apa tuh? Model itu kita kok pasti butuh dengan orang. Ndak tukang kita nak hidup dewek Pak. Termasuk kita jantan kok, termasuk kita laki-laki kok Pak. Ndak tukang nak hidup dewek. Pasti paling ndak butuh dengan bini. Ya Bu, makanya elok-elok ke bini. Iya tuh Bu. Iya, kalau itu cepatnya nih yuk. Model itu Pak. Kita butuh dengan orang. Tapi kalau kita sudah tak butuh dengan orang umpamanya, mulailah berpikir dewe. Mati ke lagi mandilah dewe. Kita mati kok mandilah dewe. Sudah itu bungkus dewe. Bajalan ke kubur tu dewe. Masuk pula dewe. Timbunlah dewe. Orang kita tak butuh dengan orang. Itu benar itu lagi tuh Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, makanya kita kok hidup tuh roda berputar. Termasuk sakit. Ibu punya kelompok yasinan. Ada, hari apa ngajinya? Hari Jum? Kalau terjalin silaturahmi yang baik, kalau kita lah elok ke orang, pasti orang elok pula dengan kita. Tapi kalau kita jahat dengan orang pasti lebih jahat lah dengan kita. Saya lah dengan dia. Ya beda tu. Sakit kita umpamanya karena terjalin silaturahmi, elok kita dengan orang. Akhirnya apa kata ketua kelompok yasinan? Ibu-ibu, selesai kita yasinan kok, kita nengok Markonah kini saya. Ada nama Markonah? Ada? Nggak ada kan? Cuma itu namanya itu buat. Kita nengok Markonah, inyo kini itu lagi sakit di rumahnya. Iya Bu? Iya. Akhirnya, oh iya mari kita tengok. Begitu sampai di sana, apa kabar Bu Markonah? Apa setiap nak balik lagi umpamanya, basalam galon. Mudah-mudahan cepat sehat yo. Biar kita ikut yasinan lagi. Iya Bu? Iya. Setiap orang akan mendoakan. Paling tidak kalau tidak inyo mendoakan, paling tidak ngaminan. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu, amin. Nan katuna lain.
Itu salah satu mendoakan. Tapi, tengok sih kau. Tapi kalau kita jahat dengan orang, yasinan ndak tibo. Lah dapat arisan ke lagi bayar, dah sudah itu dah ndak gi. Ada juga. Saya kan ada. Ada korban. Ini ada tuh tempat kami itu. Gilirannya lah dapat arisan, aduh alasannya. Arisan kau macam mana? Kau ikut yasinan. Awak kau nak ketemu. Awak kau nak ke Sungai Rengas. Awak kau nak acara keluarga. Dah ada berkirim apa? Nan kata kawannya, esok lah minggu besok lah model tulak. Lah sampai lah nak puasa lah nak penutupan batumpuk utang. Sudah itu barunya ngato yasinan kita tuh apa namanya tuh selalu memilih-milih ugang. Kalau model itu urangnya nanti nyalahan ugang. Ya bu, menyalahan ugang. Padahal nan salah itu siapa? Nang kurang aja tuh nyok aja. Iya. 20. Tengok siko. Iko anak sudah. Coba lahadul yang datang hidang awak tengok. Nah awak makan kok lah. Tengok. Masjid kita kok itu ukurannya 20 kali 20. Bukan main gedangnya kita buat. Elok pulau masjid kok. Tak ada lama bangun masjidku, kalau tak salah aku lewat terus ke situ. Tak ada lama. Alhamdulillah, ikut termasuk yang cepat kita bangunnya Pak. Itu menandakan orang Lingkar Nagoko, masyarakat Lingkar Nagoko kompak. Menandakan orang Lingkar Nagoko mereka mau berinvestasi di jalan Allah, mau mensedekahkan, menginfakkan di jalan Allah. Ingat, orang yang ikut membangun masjid, maka Allah nanti akan bangunkan rumahnya nanti itu di surga Pak. Kata Nabi model itu. Membana masjidan, orang yang ikut membangun masjid, Allah akan bangunkan nanti istananya di surga Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun infak sedekah kita ke masjid kok. Walaupun segenggam pasir yang kita infak sedekahkan untuk pembangunan masjid kok, mengalir pahalanya Pak. Selagi masih ada orang yang beribadah di situ, maka pahalanya pasti akan mengalir. Bapak Ibu sekalian, sampai kita mati nanti akan mengalir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi hujan akan turun. Aku alhamdulillah supaya apa? Supaya jangan nak cito-cito nak balik. Nah Bapak Ibu sekalian, sebab kamu nyuruh nambah, aku lah nak sudah tadi nengok jam belum, kata kamu, aku tambah tuh. Nah sudah itu apa Bapak Ibu? Sudah itu kita bangun masjid tuh, hendaknya kita isi juga, ya Pak Bu, isi. Iko kadang-kadang raminya nanti, kalau nak rami Pak Imam masjid kau coba tengok di sembahyang apa kira? Di sembahyang arayo. Sembahyang hari rayo. Sembahyang arayo itu sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Haram kalau nyo puasa Pak. Di bulan Ramadan tuh. Sebulan puasa tinilah ada puasa. Tapi giliran sembahyang arayo dulu nyok hadir ke masjid. Seminggu entak lebaran pergi ke pasar Sungai Bengkal, beli kain sarung baru, beli baju koko, beli sal, beli peci putih, beli minyak wangi. Model itu. Begitu hari raya Idul Fitri, pertama yang datang ke masjid go pegawai sara, yang kedua inyo.
Tuh nanti bawa ke masjid kok. Inyo nomor 2 tiba Pak. Haram kalau sembahyang subuh. Nggak tuh sembahyang subuh dah. Pokoknya nyo datang. Orang takbirnya takbir. Lalita imam Bilal khotib umpamanya takbir. Asiko pula awak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat tuh nih, sembahyang subuh nih tidak takbir lah tuh. Itu malaikat. Nah, ada lagi, karena lah biasa bangun pagi jam 9 di hari raya itu rupanya latih, karena latih biasa Pak, bangun jam 9. Begitu bangun langsung ke kamar mandi. Hah, mandi? Sudah itu pakai baju baru tadi. Apa lagi? Kamu siap-siap lah. Nang kata bini nak ke mana? Sembayang raya, urang lah balik. Tuh. Itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya, mulai hari ko Pak, kita robahlah kebiasaan-kebiasaan itu. Iya Pak, kita robah, kita ramaikan masjid ko. Iko kadang-kadang saya melihat alhamdulillah karena masjid kita kok kan di pinggir jalan dan lokasi parkirnya juga sangat, ya alhamdulillah masih lapang, masih banyak lagi mode mobil-mobil yang dari Padang ke Jakarta dan segala macam singgah di sini. Makanya yang perlu dipelok kamar mandi Pak, tempat WC itu perlu diperhatikan kebersihannya tuh. Kapan perlu digaji Pak, digaji orang untuk membersihkan masjid itu kok, sehingga nyaman gitu sembahyang Pak, model itu Pak. Nah orang itu tadi walaupun umpamanya kita iuran atau tidak perlu iuran dari hasil infak dan sodakoh itu tadi, itu untuk menggaji marbotnya umpamanya, tidak jadi masalah Pak, tidak jadi masalah. Gunakan itu untuk kemakmuran masjid, untuk kebersihan masjid kita kok. Insya Allah hikmah Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian, pertama tingkatkan keyakinan, kemudian yang kedua bertakwa kepada Allah, imtisalul awamir wajitnabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga dirikan sholat, jangan lagi ditinggalkan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selalulah ingat kepada Allah, syukuri nikmat Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah badan kita sehat, rezeki kita diberkahi oleh Allah, umur nanti umpamanya akan juga diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ini karena kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, hal-hal yang kurang berkenan terhadap penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Langsung doa ya. Mari kita berdoa. Jangan tegak dulu, kita berdoa dulu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umurana ya Rahman fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umurana ya Allah ya mujibas sa'ilin fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian
Mudah-mudahan ada keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan akhirnya saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.